ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Alfiyah Al-Hafidh Al-Iraqi yang berjudul Nadmud Durar As-Saniyah fi As-Siyar Az-Zakiyah. Pada pertemuan yang ke-16 ini, insyaallah ta'ala kita akan memasuki pembahasan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menjelaskan bagaimana sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya memang diterangkan oleh Al-Iraqi sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dua pasal setelahnya beliau sebutkan dua orang yang mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa di antara manfaat besar orang itu lalu mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya pengenalannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin kuat dan terus terperbaharui. Karena kadang seorang apabila dia telah mempelajari bersama dengan waktu yang berlalu, mungkin dia lupa sebagian hal atau kabur untuknya sebagian hal. Tapi kalau selalu dia ulangi, selalu dia kaji, apalagi dia cermati dengan seksama, maka itu diantara sebab yang sangat besar menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim dan muslimah di antara sifat yang paling indah pada dirinya apabila dia punya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi itu, kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa seseorang untuk rindu berjumpa dengannya. Dan setiap kali seorang mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan hal tersebut. Iya. Tapi disitulah perbedaan di dalam hal kecintaan. Cinta yang dibangun di atas jalan yang benar dengan metode ilmiah sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat. Karena itu kalau kita melihat orang-orang yang berbicara tentang kecintaan kepada Nabi, semuanya punya kecintaan kepada Nabi. Ada orang-orang yang kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berderai air matanya. Tampak darinya tangisan yang dahsyat ketika mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia di atas bid'ah, maka itu hal tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena itu orang-orang Khawarij itu disebutkan orang-orang yang sangat banyak sekali menangis. Sampai Ibnu Abbas ketika memasuki kampung mereka,
Ibnu Abbas melihat kaum Khawarij itu ada goresan-goresan hitam di pipinya. Saking banyaknya menangis. Saking banyaknya mereka menangis. Sementara itu Nabi SAW bersabda tentang kaum Khawarij, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur menembus sasarannya. Iya. Maka namanya orang punya cinta, kerinduan, itu kadang ada hal yang terkait dengan tabiat orang. Dia menangis kalau dia ingat siapa yang dia cintai, kan begitu. Tapi kecintaan yang benar, itulah kecintaan orang yang terdidik di atas sunnah. Orang yang belajar di atas sunnah, bukan orang yang berada di atas bid'ah. Orang yang berada di atas bid'ah. Iya. Karena itu ulama apabila melihat ada orang yang datang ke kuburan Nabi, kemudian dia menangis terseduh-seduh, ya, di kuburan Nabi SAW, mereka tidak menganggap itu sebagai kebaikan, tapi itu adalah musibah. Mereka anggap bahwa itu adalah suatu penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW. Seperti seorang anak, dia sangat sayang kepada orang tuanya, tapi rasa cintanya kepada orang tuanya dengan cara yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Ya dia sendiri nggak ada masalah. Dia melampiaskan cintanya dengan apa yang dia pahami. Tapi orang tuanya sendiri tidak senang dengan hal tersebut. Tidak senang dengan hal tersebut. Rasulullah SAW tidak cinta dengan orang-orang yang berlebihan di dalam meninggikan beliau, di dalam menyanjung beliau. Dan Nabi SAW tidak senang kepada orang yang milisi sunnah ya. Karena itu di dalam Al-Quran diingatkan. Dan itu nas tegas, kaidah di dalam keislaman. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang milisi perintahnya, perintah Nabi SAW. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Ditimpa siksaan yang pedih. Iya. Karena itulah mempelajari sirah Nabi SAW di atas jalan para ulama di buku-buku yang seperti ini, itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan, suatu hal yang sangat bermakna dan bernilai. Baik, di halaman 78 di bait syair yang ke 327. Di bab di sini dikatakan oleh penulis, dzikru wasfi ummi ma'badin lahu sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan bagaimana Ummu Ma'bad radhiyallahu anha mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Di sini beliau bawakan nas-nas yang bercerita tentang orang-orang yang berbicara mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau pilih 2 orang yang bercerita tentang hal itu. Dan 2 orang ini subhanallah dari kalangan perempuan. Ya. Beliau tidak ambil dari para sahabat yang lain, karena hadits-hadits tentang syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi itu diriwayatkan dari banyak sahabat. Ya. Dari banyak sahabat menceritakan apa yang mereka lihat tentang Nabi. Tapi di antara mereka ada yang berbicara panjang, ada yang berbicara pendek, ada yang menceritakan sebagian hal. Dan 2 orang sahabiah ini menceritakan hal yang panjang lebar dan pensifatan yang fasih. Pensifatan yang fasih. Orang Arab itu, Masya Allah, itu di gaya bahasa mereka bisa mensifatkan sesuatu itu dengan pensifatan yang sangat detail dan teliti sekali. Ya. Sampai dimaklum ya, salah satu dari Mu'allaqat As-Sab'ah itu ada cerita dia bikin qasidah panjang lebar hanya
berbicara tentang sifat kudanya saja. Bagaimana kudanya dia puji. Ya. Ini satu puisi penuh ya kalau bahasa Indonesia. Dia sifatkan tentang apa? Tentang kudanya. Nah, itu kefasihan mereka dalam hal tersebut. Nah, ini dua orang sahabiah di sini bercerita tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Orang yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Jadi adanya pensifatan-pensifatan tersebut dari mereka dengan bahasa yang fasih itu akan memberikan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Ummu Ma'bad ini sudah berlalu ya bersama kita. Ada sebagian kisahnya yang sudah berlalu. Di mana kisahnya sudah berlalu? Hah? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Di kisah hijrah. Di kisah hijrah. Dengan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Antaranya beliau singgah di kemah siapa? Kemah Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad dia orangnya. Satu riwayat dan di sebagian riwayat disebutkan bagaimana Ummu Ma'bad ditanya oleh suaminya. Ya, karena Nabi berlalu di kemah Ummu Ma'bad, waktu itu suaminya tidak di kemah, dia sedang keluar. Ya. Maka dia pun bercerita tentang Nabi Muhammad yang dilihat. Nah, ceritanya inilah yang akan dipaparkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala di sini. Baik. Dikatakan di sini taqulu fihi bilisanin na'iti ablaju wajhin dhahirul wada'ati. Taqulu fihi, beliau berkata di dalamnya, Ummu Ma'bad berkata di dalamnya. Ummu Ma'bad namanya Atikah bintu Khalid. Atikah bintu siapa? Khalid. Atikah ini sama dengan nama siapa dari keluarga Nabi? Atikah, nama perempuan. Ada keluarga Nabi yang namanya juga Atikah. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Nenek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa nenek Nabi yang bernama Atikah? Ini faedah yang kedua. Ada 3 orang. Karena itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau berbangga, beliau mengatakan, Ana ibnul awatik. Saya adalah putra dari Atikah. Nah, jadi dia neneknya itu ada 3 orang yang bernama siapa? Atikah. Baik. Jadi maksudnya di sini penamaan Atikah itu penamaan berjalan ya di tengah orang-orang Arab dahulu. Ummu Ma'bad namanya Atikah bintu Khalid. Baik. Kisah Ummu Ma'bad ini diterangkan ya di berbagai riwayat. Diriwayatkan oleh Al-Baghawi, oleh Al-Hakim, Tabarani. Di sebagian riwayatnya ada kelemahan, tapi sebagian ulama memandangnya bisa dikuatkan. Karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, innahu masyhur. Dia hadits yang masyhur wa marwiyun min turukin yashuddu ba'daha ba'dha. Dan diriwayatkan dari berbagai jalur riwayat, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan saya sudah terangkan ya di pembahasan sirah. Kadang para ulama di pembahasan sirah itu ada hadits-hadits yang mungkin dari sudut periwayatan ada bentuk kelemahan, tapi karena dia masuk di dalam kaidah umum di riwayat atau ada riwayat umum yang mendukungnya, maka itu tidak dipermasalahkan oleh mereka di dalam penyebutannya. Baik. Yataqulu fihi Ummu Ma'bad berkata bilisanin na'iti, dengan lisan yang mensifatkan. Beliau mensifatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Baik. Ablaju wajhin. Ablaju wajhin. Artinya ablajul wajh. Artinya wajahnya itu sangat bercahaya. Ya. Sangat bercahaya. Zahirul wada'ah. Wada'ah itu dari kata wudu ya. Wudu yang biasa kita pakai. Itu dari kata wada'ah. Kalau di wajah itu menunjukkan berseri-seri, keindahan, keelokan. Itu wada'ah namanya. Jadi dia wajahnya bercahaya, sangat tampak keindahannya. Sangat tampak keindahannya. Iya. Begitu pensifatan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itulah para sahabat yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, "Ma ra'aitu ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih indah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Nah, ini sudah berlalu ya di pembahasan sebelumnya. Kemudian kata beliau, al-khalqu minhu lam ta'ibhu thudlah. Al-khalqu minhu lam ta'ibhu thujlah kalla wa lam tuzri bihi min sa'lah. Ya. Kemudian kata beliau, al-khalqu minhu, ya, bentuk badan beliau, bentuk rupa beliau atau diri beliau itu tidak akan dicela karena adanya thujlah. Iya. Karena adanya thujlah. Apa itu thujlah? Thujlah itu artinya besar perutnya turun ke bawah. Ya, maksudnya kalau kamu lihat pastor tubuh Nabi, kamu tidak akan celah. Tidak ada dikatakan perutnya besar, enggak. Ya. Kalla, sekali-sekali tidak. Walam tuzri bihi min sa'lah. Dan juga dia sama sekali tidak diremehkan atau tidak dipandang ringan disebabkan karena sa'lah. Ya. Sa'lah ini kurus ya pada badan. Jadi anda dikatakan perutnya itu terlalu apa? Perutnya besar. Nah juga dikatakan dia kurus sekali, krempeng, tidak. Iya. Jadi tidak ada yang dicela dari beliau. Orang yang memandangnya tidak akan melihat ada celaan atau ada hal yang membuat mereka memandang jelek kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada aju. Sifat berikutnya ada aju. Ada aju ini sudah berlalu ya, terkait dengan mata. Mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah berlalu bahwa mata beliau itu kalau putihnya sangat putih sekali, ada kemerahannya sedikit, terus hitamnya dia sangat hitam sekali di warna matanya. Nah, ini ada orang yang sangat hitam apa? Matanya, di hitam matanya. Baik. Wal ahdabu fiha watafu min tuliha au ghatafun au atafu. Iya. Kemudian berbicara tentang ahdab. Ya, berbicara tentang ahdab. Baik. Al-ahdab itu jamak dari hadab. Jamak dari hadab. Iya. Hadab itu adalah alis. Alisnya. Berbicara tentang alis, fiha wataf. Padanya ada wataf. Ada wataf karena panjangnya. Jadi alisnya itu panjang. Iya. Kemudian ada watafnya. Dibahasakan wataf atau ghataf atau ataf. Itu riwayat-riwayat ya. Riwayat-riwayat. Baik.
Itu semakna. Itu semakna. Iya. Bahwa alis beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan panjang. Banyak dan panjang. Iya. Baik. Karena itu dikatakan di sini ada wataf. Padanya ada wataf atau ghataf atau ataf. Ya. Alisnya panjang dan di ujungnya itu ada sedikit bengkokan. Ada sedikit bengkokan di ujungnya. Baik, ini beliau berbicara tentang apa? Tentang alisnya. Iya. Baik. Dan ada ya orang-orang yang seperti itu ya, Masya Allah. Dia bisa melihat orang teliti sekali. Dia bisa melihat orang. Sangat teliti. Iya. Sampai ada orang yang bercerita tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia ketemu dengan orang. Ya. Dan dia masih ingat orang itu. Padahal dia ketemu dengan orang itu 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. Iya. Jelas ya? Itu kadang ada orang-orang yang teliti di dalam melihat. Ya, dalam melihat. Ada sebagian orang kalau dia melihat mungkin dia melihat begitu saja. Ya, kalau saya secara pribadi karena saya lihat orang mungkin di waktu lain saya agak samar wajahnya kalau baru melihat sekali saja. Jelas ya? Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dia bisa ingat wajah orang satu kali lihat. Ya. Nah, ini kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah pada sebagian manusia. Nah itu yang paling lengkap hal-hal yang seperti ini itu di kalangan orang Arab. Sampai ada keahlian-keahlian tersendiri dalam seperti ini. Sampai mengukur orang ini satu keturunan, itu bisa dilihat dengan telapak kakinya. Jejak-jejak kakinya, dia bisa lihat. Oh ini anak fulan, anaknya si fulan. Jelas ya? Itu Nabi SAW bergembira ketika ada orang yang ahli seperti itu, dia katakan bahwa Usama adalah anak dari Zaid bin Thabit. Apa Zaid bin Haritha? Anak dari Zaid bin Haritha. Karena telapak kakinya sama. Ya, maka Nabi bergembira dengan hal tersebut. Ada yang menebarkan isu bahwa katanya Usama bukan anaknya siapa? Zaid bin Haritha. Ya, itu bentuk dari apa? Keahlian. Bahkan saya dengar ya di sebagian wilayah, itu katanya ada qabila, dia bisa mengetahui orang-orang yang berlalu di satu jalan dengan baunya. Oh ini bau badan ini dari qabila fulan. Ya, sudah lewat dari sini qabila fulan. Ya. Masya Allah. Yang pernah ada yang bercerita, dia paspornya paspor suatu negara begitu. Tapi dia asalnya India. Cuman tidak begitu tampak Indianya. Dia hanya kelihatan mukanya muka Arab begitu tuh. Ada yang periksa orang Yaman. Buka paspornya, dia heran kok bisa seperti ini. Tidak sama dengan penilaian dia. Terus dia serahkan paspor, sudah kamu jalan. Imsya Hindi. Jalan kamu orang India. Ngomong gitu. Orang ini disembunyikan dalam dirinya. Betul juga saya asal keturunan saya, kakek-kakek saya dari India. Ya. Itu kadang ada sudut-sudut yang orang itu jeli di dalam melihat. Baik. Itu bentuk dari apa namanya? Hal yang Allah berikan di tengah makhluknya, ada orang-orang yang bisa merinci dan mendetail di dalam mensifatkan. Baik, kita lihat ya bagaimana Ummu Ma'bad mensifatkan Nabi SAW sangat teliti sekali. Kemudian kata beliau, al-jidu fihi sata'un wasimu was-sautu fihi sahalun qasimu. Ya, karena dia bercerita tentang leher Nabi SAW. Leher beliau itu agak panjang. Ya. Leher beliau agak panjang. Al-jid itu dalam bahasa Arab artinya apa? Punuk. Ya.
Ada yang tahu di dalam Al-Quran jid bermakna leher? Hah? Ada yang bisa sebut ayatnya? Fi jidiha. Nah, antum ingat semua bacain. Ya pasti hafal ya. Hablum mim masad. Itu jidiha di situ lehernya, di lehernya. Jelas ya? Nah, leher beliau itu fihi sata. Padanya ada sata. Iya. Baik. Sata itu artinya tinggi dan naik, tinggi dan naik. Iya. Itu sifat yang indah. Sifat yang indah di kalangan orang Arab. Bahkan dia akan menjadi kemuliaan pada hari kiamat. Orang yang lehernya apa? Panjang, tinggi. Ya. Karena itu dikatakan tentang muadzin, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengumandangkan adzan, muadzin. Jelas ya? Jadi kalau dia di dunia statusnya sebagai tukang adzan, nah itu Masya Allah bergembiralah. Karena dijanjikan dia adalah manusia yang paling apa? Panjang lehernya pada hari kiamat. Itu pujian. Jangan dibilang panjang lehernya kayak jerapah ya. Ya. Tapi panjang leher itu suatu hal yang apa? Indah, membedakannya pada hari kiamat. Itu kelebihan Allah berikan. Ya, kelebihan Allah berikan. Nah, orang yang lehernya agak tinggi, panjang, itu ada bentuk dari keindahan. Dan ini beliau katakan fihi sata, ada bentuk tinggi, agak panjang leher beliau. Wasimu, sifat berikutnya wasim. Ya, wasim itu artinya orang yang sangat apa? Sangat ganteng. Ya, sangat indah penampilannya, indah wajahnya. Itu wasim. Ya. Jadi katakan wasim itu kalau keindahan yang merupakan sifat dia. Merupakan sifat dia. Ya, potret di apa namanya? Dirinya itu keindahan. Nah, itu disebut wasim dalam bahasa Arab. Kemudian beliau katakan wasautu fihi sahalun. Sekarang beliau bercerita tentang suara. Dan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahal. Suaranya bagaimana? Ada sahal. Ya, sahal itu tebal di dalam suaranya, bukan suara yang kecil atau tipis, tapi suaranya tebal. Iya, suaranya tebal. Dan di sebagian ulama yang menjelaskan makna sahal, dia katakan ada serak-serak. Ya, kalau orang serak-serak di bahasa Indonesia juga kan bukan hal yang tercela ya. Kalau suaranya bagus kadang disebut serak-serak basah ya. Ya, kan begitu. Ya, jadi ada bentuk serak sedikit di suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sifat berikutnya qasimu. Ya. Sifat berikutnya qasimu. Ya, al-qasama kalau dikatakan rajulun miksamul wajah, orang yang qasim wajahnya, itu seluruhnya indah. Seluruh wajahnya adalah apa? Adalah indah. Seluruh wajahnya bagus. Iya. Inilah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau, kathifu lihyatin azajju akranu. Ya. Berikutnya beliau berbicara tentang jenggotnya. Kathifu lihyatin. Jenggotnya itu lebat. Kathif artinya apa? Lebat. Ya. Kemudian ada azaj. Ada azaj. Ya. Ini azaj ini artinya dia panjang sampai mendekati ke akhir matanya. Apa namanya? Mendekati ke ujung matanya. Ya. Jadi naik ke atas. Baik. Akran.
Kemudian dikatakan akran. Ya. Di sini di pembahasan akran ini di sebagian ulama ada yang mengkompromikan antara riwayatin dan riwayat sebelumnya. Ya. Atau riwayat yang akan datang nanti di pembahasan hadits Hind bin Abi Hala. Ya. Bahwa akran ini ada yang mengatakan itu bersambung dengan bersambung ke alisnya. Ya. Tadi mengatakan tidak bersambung. Dua riwayat. Nah, itu dikompromikan, ya. Mungkin saja orang kejauhan kalau melihat seakan-akan bersambung. Tapi kalau dekat sebenarnya tidak bersambung. Tidak bersambung. Kalau dilihat dari dekat. Baik. Yang jelas dikatakan di sini ahlahu min qurbil lahu wa ahsanu. Ya. Paling indahnya di dekat dan paling bagusnya dilihat kalau dilihat dari dekat. Paling indahnya dan paling bagusnya apabila dilihat dari dekat. Ya. Karena itu di lafaz haditsnya Ummu Ma'bad dikatakan ajmalun nasi wa abahahu min bu'din wa ahlahu min qarib wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Nabi itu orang yang paling tampan dan paling bagus wajahnya kalau dilihat dari jauh. Paling indah dan paling manisnya kalau dilihat dari dekat. Dilihat dari dekat. Iya. Kemudian kata beliau, ajmaluhum min bu'udin wa abaha ya'luhu. Ini ahlahu min qurbin lahu wa ahsanu ajmaluhu min bu'din wa abaha. Ini berkaitan ya. Kalau dilihat dari dekat sangat manis, sangat indah. Ya, kalau dilihat dari jauh sangat sangat elok dan sangat indah sekali, sangat baik sekali. Iya. Ini pemandangan bagi siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau ya'luhu idma yatakallamul baha kadaka ya'luhul waqaru in samat. Kalau dia berbicara maka wajahnya itu dipenuhi dengan keelokan kalau dia berbicara. Demikian pula kalau dia diam. Kalau beliau diam, maka wajahnya itu diliputi dengan wibawa. Diliputi dengan wibawa. Ya. Jadi itu keadaan Nabi SAW apabila bicara dan apabila beliau diam. Di semua keadaan orang senang melihatnya. Orang senang melihatnya. Jelas ya? Baik. Dan kita melihat ya dari orang-orang kalau kita jumpai, kalau dia bicara Masya Allah. Senang sekali kita melihatnya dia bicara. Kalau dia diam pun enak dilihat wajahnya ketika dia apa? Ketika dia diam. Ya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu disifatkan sifat yang tinggi dalam hal ini pada orang-orang yang melihatnya. Pada orang-orang yang melihatnya. Jadi memang subhanallah dilengkapi pada nabinya. Ya. Hal-hal yang seperti ini agar supaya memudahkan manusia menerima hidayah dan mengikuti petunjuk beliau dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan mantikuhu kaqarzin tahaddarat. Nah, sekarang beliau berbicara tentang lafaz-lafaz kalimat-kalimatnya kalau beliau berbicara. Kalimat-kalimat beliau berbicara itu seperti manik-manik mutiara apabila berjatuhan. Apabila berjatuhan. Iya. Baik. Jadi pembicaraannya itu pembicaraan yang sangat indah sekali. Faslul kalami laysa fihi hadru hulwul maqali ma arahu nazru. Ya, kemudian ucapannya itu terpisah. Jadi kalau beliau berbicara beberapa kalimat, beberapa kata, semua kata-katanya itu jelas, terang. Ya, semua kata-kata beliau adalah terang. Tidak ada di pembicaraan beliau hadru, sesuatu yang kayak berlebihan begitu, terlalu banyak beliau bicara, berlebihan. Hulwul maqal.
Apa yang beliau ucapkan sangat manis, sangat indah. Ma'arahu nazru. Ya, sama sekali tidak dicela atau tidak dihinggapi aib. Ya, berupa orang yang misalnya kalau bicara itu agak gagap atau kaku. Ya, tidak ada seperti itu di pembicaraan Nabi. Pembicaraan beliau indah dan manis sekali kalau beliau berbicara. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dikatakan wala ba'inun tulan wala yuqtahamu min kisarin fahuwa alaihim ya'dumu. Tentang tingginya, beliau bukan orang yang sangat tinggi sekali. Dan beliau juga tidak dicela karena pendek. Ini sudah berlalu ini ya. Hadits Anas bin Malik muttafaqun alaih bahwa Nabi itu tidak sangat tinggi dan juga tidak pendek. Dan beliau pertengahan. Memang pertengahan tapi lebih mendominasi kemana? Ke tinggi atau ke pendek? Ke tinggi. Sudah berlalu ya. Tapi ada sifat di sini yang beliau terangkan. Bahwa alaihim ya'dumu. Nabi itu terhadap mereka yang melihatnya selalu memandangnya pemandangan mengagungkannya. Iya. Binadratil mandari wal mikdari. Dengan keelokan di dalam melihatnya maupun keelokan di dalam mengagungkannya. Di dalam mengagungkannya. Iya. Bedanya apa? Dalam melihat, ini orang bagus misalnya, dia wajahnya indah atau wajahnya misalnya enak dilihat, itu keindahan melihat. Tapi kalau misalnya ada seorang anak, dia punya ayahnya, wajahnya ya mungkin jelek, tapi dia sangat cinta kepada ayahnya. Sangat besar kedudukan ayahnya di hatinya. Nah, dia melihat ayahnya dengan pandangan mengagungkan juga. Tapi mengagungkan apa? Kedudukan ayahnya. Kalau Nabi itu dilihat di dua sudut. Dilihat keindahan dari sudut wajahnya dan sudut pengagungan terhadap diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat lainnya tahuffuhur rifqatu bi'timari. Dan beliau itu selalu diitari oleh para sahabatnya. Ya, selalu diitari oleh para sahabatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kemana-mana ada para sahabatnya bersama beliau. Ya, bi'timari, disertai dengan menunggu perintah beliau. Menunggu perintah beliau. Jadi maksudnya para sahabatnya ini sangat perhatian sekali apa yang diperlukan oleh Nabi. Iya. Apa yang diperlukan oleh Nabi. Terlihat Nabi mau begini, maka mereka sudah melakukannya. Ya, karena itu di banyak riwayat Nabi misalnya ingin pergi buang hajat, ada yang menemaninya. Karena ditemani oleh Anas bin Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah, fulan dan fulan, berbagai riwayat. Karena memang perhatian para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. In umiru tabadarum tithalan. Kalau mereka diperintah, maka mereka bersegera menunaikan perintah Nabi. Au qala qawlan ansatu ijlalan. Kalau Nabi berucap sebuah ucapan, maka mereka terdiam penuh dengan ta'zim, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berbicara, diam mendengarkan. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi atau mendengarkan apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwa lada ashabihi mahfudu ay yusri'una ta'atan mahsyudu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya mahfud. Apa artinya mahfud? Selalu dilayani dengan segera oleh para sahabatnya. Ya, yaitu mereka bersegera taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahsyudu. Ya. Mahsyudu artinya selalu diitari oleh para sahabat. Ya. Baik, ini ada beberapa sudut di sini perlu saya terangkan ya. Nabi itu posisinya sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai guru, juga sebagai penguasa. Ya kan? Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Jadi berkumpul pada beliau berbagai hak. Ada hak sebagai nabi, ada hak sebagai guru, ada hak sebagai kepala negara. Hak sebagai kepala negara.
Nah, ini harus dibedakan ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini keadaan beliau. Tapi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu bisa diperlakukan seperti beliau. Ya karena itu akan disebutkan hal-hal khusus di sini. Bab tentang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang merupakan kekhususan Nabi tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Nah, inilah yang keliru pada sebagian manusia sekarang. Ada sebagian, kebanyakannya orang-orang yang menjadi guru untuk manusia, mengajarkan ilmu di tengah manusia. Punya murid-murid, punya pengikut. Pengikutnya ekstrim, berlebihan padanya. Berlebihan padanya. Iya, jelas ya? Ya ingin sesuatu, bawa air, nanti gurunya cuci tangannya. Bawa pulang, berkah bagi kamu. Jelas ya? Nah, itu tidak boleh, ini khusus untuk Nabi, hal yang seperti itu. Tapi kalau murid menghormati guru, itu biasa, lumrah. Itu ada di dalam syariat memang. Murid menghormati apa? Guru. Bersama dengan itu, etika guru, dia harusnya juga, ya apabila dihormati oleh muridnya, dia berusaha untuk merendah hati. Ya. Karena itu ada sebagian guru kita, kalau misalnya dia keluar, sendalnya kita ambilkan. Ya. Nah itu, dia katakan, saya punya kaidah dalam hidup saya. Siapa yang ambilkan sendal saya akan cium kepalanya. Saya akan cium kepalanya. Jadi dia tidak mau diambilkan sendalnya. Jadi kalau tidak mau dicium kepalanya oleh guru, ya jangan ambilkan sendal saya. Maunya gitu. Karena engkau hormati saya ambilkan sendal, saya hormati kamu dengan saya cium kepalamu. Ya. Karena mencium kepala itu penghormatannya di kalangan mereka. Jadi itu ada hal-hal yang seperti itu berjalan. Ya. Tidak seperti di kalangan sebagian manusia kadang subhanallah berlebihan terhadap orang. Dia kasih tangannya lah, dia kasih sorbannya lah, dia kasih ininya. Mungkin kakinya juga dia kasih untuk dicium. Nah ini tidak benar ya. Untuk hal yang seperti ini sikap ekstrim namanya, berlebihan. Dan itu tidak berjalan di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberi kekhususan seperti ini karena beliau adalah seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yang memberikan kekhususan untuk beliau. Baik, kemudian di akhir bait ini dikatakan, "Laisa bi abisin wala mufannidi bidaka arrafatku ummu ma'badi." Sifat yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang selalu wajahnya wajah abis, ya bermuka apa namanya seram atau bermuka masam, ya. Nah seperti itu. Laisa bi abisin, tidak pernah masam mukanya beliau. Wala mufannidi. Dan juga bukan orang yang tidak ada manfaat kalau dia berbicara. Tidak ada manfaat kalau dia berbicara. Iya. Jadi muka beliau itu bukan muka yang masam, orang tidak senang melihatnya. Dan beliau juga kalau berbicara bukan orang yang tidak ada manfaat dari pembicaraan. Pembicaraannya disenangi, menunjukkan kedalaman ilmu, kedalaman hikmah. Beda dengan orang yang kalau dia bicara sudah menunjukkan akalnya. Sudah menunjukkan kependekan apa? Akalnya. Nah, itu kadang ada yang seperti itu dipahami dari sebagian manusia. Tapi kalau Rasulullah berbicara, maka pembicaraan beliau itu pembicaraan bukan mufannad. Baik, ini beberapa sifat dari uraian Ummu Ma'bad dikatakan oleh penulis bidaka arrafatku Ummu Ma'badi. Itulah sifat-sifat yang diterangkan oleh Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Berikut ini dari Dikru Wasfi Hind ibni Abi Hala lahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Hind ibn Abi Hala mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikatakan di sini wabnu Abi Halata zada lamma. Pertama riwayat Ibnu Abi Hala. Saya tadi keliru ya menyebut. Saya bilang dua perempuan ya. Hind bin Abi Hala namanya bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Tapi beliau laki-laki ya. Dia disebut paman atau paman dari pihak
ibu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Di bahasa lain disebutkan bahwa dia ini adalah ada yang menyebutkan bahwa dia adalah putra dari Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari suami Khadijah yang lainnya. Baik, dari suami Khadijah sebelumnya. Jadi dikatakan di sini Wabnu Abi Hala. Nah, ini penyebutan riwayatnya. Ibnu Abi Hala ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il. Ya. Dan At-Tirmidzi meringkas sebagian riwayat dan diriwayatkan pula oleh para ulama yang lainnya dengan sanad yang lebih dengan lafaz yang lebih panjang. Hanya saja hadits ini dari sudut periwayatan di dalam sanadnya ada beberapa orang yang tidak dikenal siapa dia. Di riwayat At-Tirmidzi sendiri ada kelemahan. Ya, di riwayat At-Tirmidzi sendiri ada kelemahan. Baik, karena itu hadits ini dari riwayat Hind bin Abi Hala secara umum dia adalah hadits yang lemah. Tapi sebagian kalimat yang beliau sebutkan itu ada di dalam hadits-hadits yang sahih, ada di dalam hadits-hadits sahih. Sebagiannya telah kita sebutkan, dan mungkin sebagiannya tidak diterangkan di sini, tetapi dia berada di dalam buku-buku riwayat dengan sanad yang sahih. Baik, dikatakan di sini Ibnu Abi Hala zada lamma wasafahu mafakhaman wa fakhma. Ibnu Abi Hala ketika menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sebutkan bahwa Nabi itu dia tambah penyebutannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mufakhaman fakhma. Ya, di riwayat At-Tirmidzi Ibnu Abi Hala mengatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakhman mufakhama. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau adalah seorang yang besar dan dibesarkan, seorang yang agung dan diagungkan. Iya. Fakhman artinya beliau pada dirinya, pada sifat-sifatnya, pada sifat fisik maupun sifat akhlaknya, pada penampilannya, itu adalah seorang yang agung. Mufakhama, dan dia juga orang yang diagungkan di dada-dada para sahabatnya. Diagungkan di dada orang yang melihatnya. Itulah gambaran umum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terlihat keagungan pada penampilan beliau dan keagungan di dada orang yang melihatnya. Liwajhihi tala'lu'un kal badri mu'tadilul khalqi aridus sadri. Wajahnya itu berseri-seri seperti bulan purnama. Wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Maksudnya wajah beliau itu sangat indah, terang, bercahaya. Ya, seperti bulan purnama. Ya, bulan purnama dimaklumi bulan yang muncul di tanggal berapa? Di tanggal 14 ya, dari bulan. Dari penanggalan bulan Hijriah. Baik. Itu yang disebut dengan purnama. Jadi kalau dia muncul di tanggal 14 sudah lengkap bulannya, nah itu wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, bercahaya. Mu'tadilul khalqi. Ya. Pastor tubuh beliau itu pertengahan, mu'tadil. Nah, ini sudah berlalu ya di penjemputan hadits Anas bin Malik. Aridus sadri, dadanya itu lapang, lebar. Aridu as-sadri, dada beliau lebar. Azimu hamin wasi'ul jabini. Iya. Azimul ham. Azimul ham, itu ham mungkin dia asalnya hamatin pakai ta marbuta,
Atau mungkin hamin jamak dari hama. Ada dua kemungkinan. Dan ham itu maksudnya kepalanya. Ya, kepala beliau itu besar. Ini sudah berlalu ya, penggambaran tentang bagaimana kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasi'ul jabin, lapang dahinya, lapang dahinya. Pamun doli'un akna'ul irnini, mulutnya doli agak lebar, ya. Jadi kalau disebut mulut lebar itu di kalangan orang Arab itu adalah suatu keistimewaan, suatu hal yang indah dan menunjukkan kefasihan di dalam berbicara juga. Ya, aknaul irnin. Akna al-irnin. Baik. Irnin itu adalah ujung tulang di hidung. Ya. Dan di sini dikatakan akna'u al-irnin. Jadi ujung hidungnya itu agak tinggi. Ya. Agak tinggi. Baik. Jadi ini pensifatannya bahwa hidung beliau sallallahu alaihi wasallam itu agak panjang. Pensifatan bahwa hidung beliau sallallahu alaihi wasallam itu agak panjang. Ya'luhu nurun man ra'ahu itma lam yata'ammalhu dhannahu ashamma. Ya. Diliputi oleh cahaya. Siapa yang melihatnya, kalau dia tidak perhatikan dengan seksama, maka dia kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi batang hidungnya, padahal tidak. Hidung beliau yang agak panjang. Hidung beliau yang agak panjang. Mufallajul asnan, giginya itu tidak terlalu rapat, ada celah-celahnya. Ada celah-celahnya. Baik. Itu orang yang memiliki sifat gigi seperti itu biasanya disifatkan dengan kefasihan di dalam berbicara. Kefasihan di dalam berbicara. Baik. Mufallajul asnani sahlul khaddi. Iya. Jadi antara gigi seri dan gigi gigi gerahamnya itu agak jarang. Ya, tidak rapat. Sahlul khaddi. Ya. Sahlul khaddi artinya bahwa pipi beliau itu tidak tinggi. Ya, pipi beliau tidak tinggi. Baik. Itu kalau disebut sahlul khaddi itu di kalangan orang Arab itu artinya sifat yang indah dan tinggi di kalangan mereka. Ashnabu, ini sifat berikutnya ashnabu. Ashnabu itu artinya giginya putih. Ashnabu, giginya putih. Badinun tawiluz zandi. Badin artinya punya badan. Punya badan. Ya, sudah berlalu ya penyebutan badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badan beliau besar, tapi bukan disifatkan gemuk, enggak. Tapi menunjukkan kekuatan. Ya. Baik. Tawiluz zandi, dan panjang az-zandnya. Ya, az-zandain, orang itu punya dua zand ya. Dia dari di lengan ini, di lengan daging yang turun ini disebut az-zand. Baik. Dan itu panjang. Unukuhu yura kajidi dumyati ma'a safai launihi kal fiddati. Kemudian leher beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilihat orang yang melihatnya seperti leher yang terang benderang. Iya. Bersama dengan kebersihan kulitnya, jadi lehernya itu
bagi siapa yang melihatnya seperti perak, saking terangnya. Azajju fi ghairi qaron. Kemudian dia azaj, ini terkait dengan rambutnya ya. Apa namanya? Terkait dengan rambut alisnya. Itu sudah kita terangkan sebelumnya di hadits Ummu Ma'bad. Idza qadib bainahuma irkun yudirruhul ghadab. Ya. Jadi kalau beliau marah, baik. Kalau beliau marah, maka antara keduanya itu ada urat yang tampak karena kemarahannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari keistimewaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau bergembira terlihat kegembiraan di wajahnya. Kalau beliau marah tidak suka, orang tahu ketidaksukaan di wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pensifatan yang lengkap, ya, karena lambang kejujuran seperti itu. Beda dengan orang yang kalau dia marah, wajahnya kadang bisa senyum, tapi dia sebenarnya sedang apa? Sedang marah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang disembunyikan. Ya, karena itu pernah di sebuah kejadian, yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan seseorang karena dimaafkan oleh orang yang di tangannya darah orang ini. Ya, karena melihat para sahabat diam, mereka memaafkan, maka Nabi membebaskannya. Maka setelah itu baru mereka komplain kepada Nabi. Nabi berkata, saya pikir saya sudah beri kesempatan untuk kalian, kenapa kalian tidak ini? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah engkau memberi kode mata kepada kami? Kata Nabi, tidak pantas seorang Nabi itu punya kode mata. Jadi kedip mata saja seorang Nabi itu nggak ada seperti itu. Karena uslub dakwah itu harus terang, jelas. Nggak ada main sembunyi-sembunyi. Ya seperti sebagian orang yang mendidik anak-anak muda di kampus itu, bikin halako-halako, tarbiyah, nanti masuk ke sebuah pengajian, masukkan sendal ke dalam rumah, ya. Kalau tingkat awal dikasih begini dulu, nanti kalau tingkat belakangan dikasih pembahasan tentang baiat, kesetiaan kepada pemimpin dan seterusnya. Itu tidak ada seperti itu di dalam orang beragama, itu tidak seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu di depan umum sama di pertemuan rahasia. Ya, tidak ada model seperti itu dalam beragama. Jelas ya? Sampai sifat fisik Nabi saja, kalau beliau marah kelihatan marahnya. Beliau gembira, kelihatan gembiranya. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, jelas ya? Nah, itu adalah ketinggian di dalam akhlak. Dijaga untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada fisiknya dan pada akhlaknya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasailul atrafi. Ya. Di sini berbicara tentang jari jemari beliau. Berbicara tentang jari jemari beliau. Bahwa jari jemari beliau itu panjang. Ya, tidak ada bengkoknya, tidak ada yang melengkung begini, ya. Kemudian juga tidak ada yang dari jemarinya itu misalnya ada kulit seperti ini berkerut, enggak. Ya, jari beliau lurus. Kemudian rahbur raha ini terkait dengan telapak tangannya. Telapak tangannya itu luas. Ya, kata Al-Manawi, wasi'ul kaffi hissan wa ma'na. Luas telapak tangannya secara hissi, ya, fisiknya luas, betul luas. Dan luas juga secara makna. Beliau sangat dermawan dari sudut akhlak. Luas, telapak tangan beliau memberi dermawan. Kemudian dakhmul karadis. Bahmul karadisi, ya. Bahmul karadis itu artinya pokok-pokok tulangnya besar. Ya, pokok-pokok pada tulangnya besar atau tebal, yang menunjukkan kekuatan dan bangunan tubuhnya yang sangat kuat. Kemudian dari ulmisyah, dan beliau sangat cepat jalannya. Nah, ini tentang jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berlalu ya di pertemuan sebelumnya. Baik,
Selesai di sini pensifatan Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Baik, dengan ini kita selesai ya membahas tentang sifat-sifat Nabi secara fisik. Tentunya penulis masih ada hal-hal yang beliau belum terangkan di sini. Itu dibahas di dalam berbagai buku. Ya. Kita ada buku Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Ada buku Syama'il Muhammadiyah juga karya Al-Baghawi. Ya. Ada buku-buku khusus membahas tentang sifat Nabi secara fisik dan secara akhlak. Ya. Jelas ya? Juga di antara penulis yang bagus menulis ada putri guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, putri beliau Ummu Abdillah itu menulis 2 jilid tentang hadits-hadits yang sahih khusus tentang Syama'il Muhammadiyah. Iya. Itu juga bagus sebagai referensi di dalam hal ini. Jadi secara umum Ali Raqi rahimahullah menyebutkan hal-hal yang penting di sini, penggambaran supaya orang tahu secara umum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya dia melihat di mimpinya melihat Nabi, dia tahu siapa Nabi. Atau di hari kiamat kalau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau kelak di kemudian hari di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.